Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan burung sebagai sumber kedua ataupun sumber pembelajaran dalam kehidupan. Sedikit khatirah, sedikit ringkasan yang bisa kita nikmati di pagi hari ini. Adapun tema yang direquestkan pagi hari ini ya, dalam kesempatan kesempatan multaqo ya, konsorsium antar lembaga ya, dalam rangka tarbiyah, dalam rangka beramal jama'i, yaitu tentang tantangan di dalam pendidikan, wabil khusus pendidikan. Jadi tantangan aslinya adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan yang tidak berkecimpung dalam dunia pendidikan pun pasti juga tantangan. Dan tantangan adalah seimbang dengan kondisi manusia itu. Allah Rasulullah ungkapkan asyadun nasi bala'an al-anbiya. Tantangan yang paling berat, ujian yang paling berat yang dialami oleh para nabi. Dan kita bukan nabi. Berarti kita belum asyaddu. Kita masih di bawah, ya, jauh di bawah para nabi tantangan-tantangan. Kemudian orang-orang yang mendekati para nabi, dalam barisan kedua, berarti istilahnya 11-12 dengan para nabi. Barisan ketiga, tumalilunahum. Enggak pernah kita dengar ada 11-12. Berarti kalau barisan kedua, kamu itu dengan 11-13. Berarti aslinya lebih ringan. Ya. Entah kalau ternyata Rasulullah katakan tsummaladzina yalunahum, orang yang berada di garis ketiga. Kalau saja mau ada istilah 11-14, 11-14 dengan para nabi. Berarti kualitas manusia itu lebih rendah lagi. Terus apa jadi 11-15? Apa nanti jadi 11-20? Bisa jadi. Jadi apa? Kesimpulannya, bicara masalah tantangan, sungguhnya harus lebih fokus kepada bicara tentang tarqiyah imaniyah kita. Karena ketika tarqiyah imaniyahnya berjalan, tarqiyah ilmiahnya berjalan, tarqiyah tazkiyatun nafsnya berjalan, maka antara tantangan dengan ujian itu menjadi seimbang. Seimbang, karena seimbang maka jadilah dia berada dalam posisi yang lain, namanya wallahu yuhibbus sabirin. Karena seimbang jadilah dia manusia wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ribbiyun dari kata rabbun. Rabbun adalah manusia yang mengakui dirinya dengan Allah
amal solehnya, ilmu tilawahnya terus, sehingga menjadi orang yang ribiun, orang yang tak berhenti-berhentinya dia nyari ilmu sampai dia tahu tentang Al-Quran ini, ya, dari hal-hal yang sepelenya sampai hal-hal yang terbesarnya tahu semua. Ya. Ya, kalau mau disebut sepele misalnya, wallahu alam, ya, apakah sepele itu misalnya uh, nomor ayat misalnya. Kalau rabbuka lil malaikah nomornya berapa? Ayatnya keberapa? Itu ya nggak tahu juga nggak terlalu berbahaya. Kalau dia sudah tahu, ya, bahwa ada ayat berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Maka Ribiyun nggak peduli, pokoknya itu masalah ilmu akan saya cari. Jadi di sini ada uh, apa istilahnya benang merah antara ilmu dan kesiapan orang menghadapi tantangan. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ya. Maka jiwanya nggak pernah melemah, ya, mengkerat, ya. Karena musibah apa saja ketika musibah itu sebagai resiko hidup di jalan Allah. Fi sabilillah. Kalau saja kamu nggak terjun dalam dunia pendidikan, mungkin kamu nggak mengalami pahitnya dunia pendidikan itu sendiri. Apa pahitnya, ya, orang nggak peduli dengan pembiayaan yang harus dia keluarkan. Imam Syafi'i semalam mengatakan apa? Wa bulughatun, balik cari ilmu itu ada bulughah. Bisa negara, bisa mandiri manusia itu sendiri. Kadang kita nggak tahu ini orang nggak siap bulughah, memang nggak perhatian atau pelit, ya, atau memang nggak sadar, nggak merasa perlu. Wallahu a'lam. Yang jelas kita merasakan sebuah tantangan ketika kita terjun dalam suatu katakan lembaga pendidikan atau kegiatan dakwah. Ala kulli hal, ketika dia merasa inilah resiko saya berdakwah, maka dia nikmati, dia anggap ini bukan ancaman. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Wa ma dha'ufu, dan tidak lemah secara fisik. Yang terkadang wahanu itu seakan, ya, berdampak dengan ufuk. Ya. Berapa banyak orang rumahnya dengan masjid misalnya cuma 10 meter, tapi dia nggak kuat untuk masjid. Berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pernah ke masjid. Padahal sehat, padahal atletis, apa ya, nggak punya kekuatan ruh. Karena wahanu bang, bukannya nggak kuat untuk tilawah, ya, menit 10 menit, tapi karena wahanu, ya, jiwanya tidak cukup kuat memaksa dirinya. Kamu harus tilawah, kamu harus menghafal, kamu harus merojaah. Kama ba'uhu wa mastakan. Istakanu dipahami oleh para ulama dengan 3 pemahaman dari kata istikana. Maba'uhu wa mastakan. Jadi melemah, menyerah, ya.
Ya udahlah nggak usah dakwah-dakwahan, ya udahlah nggak usah ngajar-ngajaran, ya udahlah nggak usah lembaga-lembagaan. Ya, ternyata ini yang dia bayangkan. Istakano diambil dari kata kana, ya, diambil dari kata maskana, ribat alaihi dhillatu wal maskana. Satu kata dasar dengan istakana berarti merah, ya, hidup dalam kehinaan, kerendahan, ya, sudah dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi seorang aktif dalam dakwah, kemudian dia dari dakwahnya istakan, atau dari kana, kamastakanu, artinya kalau jadi diambil dari kata kana, dia tidak mau hidup seperti masalahnya, seperti kananya. Ya. Kalau sekarang dia sedang jadi aktivis dakwah, udah berapa lama? 5 tahun. Sebelum 5 tahun kamu ngapain ya? Ngapa-ngapain? Tidur, main-main. Jadi dia tidak mau kembali kepada kondisi hidupnya 5 tahun selalu atau 10 tahun yang lalu yang tidak punya aktivitas apapun dalam andilnya terhadap Islam. Bahkan para ulama juga mengatakan famastakanu dari kata al-kain. Al-kain adalah hawa nafsu. Khusus terkait dengan hawa nafsu antara manusia laki dan perempuan. Jadi hidup bernikmat aja lah, ngapain susah-susah urusan dakwah, urusan lembaga, urusan itu. Ya. Hidupnya itu dinikmati, bukan nyari masalah. Itu tidak akan terjadi kepada orang yang ribiyun. Ya. Jadi kembali kepada tadi asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ya. Jadi berbicara masalah tantangan, masalah rintangan, ya, apa saja yang bersifat akobat di dalam jalan dakwah ini, ya, sebetulnya yang Rasulullah inginkan kamu sedang berbicara bagaimana kamu meningkatkan kualitas dirimu. Jadi kalau itu berat, terasa berat sekali, berarti memang kualitas dirimu nggak seimbang dengan tantangan itu sendiri. Ketidakseimbangan itu potret dari kondisi dirimu yang tidak mau menyeimbangkan. Kalau saja tadi ada 11-15, hatta untuk ujian di pos angka 15 pun kamu masih merasa berat, masih merasa menghimpit, ya. Padahal itu dibanding dengan orang barisan kedua itu nggak ada apa-apanya. Jadi intinya fokuslah kepada perbaikan diri, peningkatan diri, keistiqomahan diri, sehingga insya Allah, ya, ma asabahum fi sabilillah atau ma asabakum fi sabilillah, kondisi apa saja yang menimpamu di jalan Allah itu pada akhirnya akan lewat lagi terus, ya, ya. Seperti antum melewati jalan Pantura, ya, atau Trans Sumatera, yang pernah lewat Trans Sumatera, ya, nggak berhenti-berhentinya, ya. Jika jalan dapatnya ada truk dilewati, kira-kira udah selesai, dapatnya truk lah. Punya anak-anak ini sudah dilewati truk yang ketiga atau yang tipis. Ya. Sehingga tadi yang sudah dilewatin itu udah lewat semua. Lewatin ya, itu belajar dari kehidupan itu saja udah, ya, ya.
kita akan tahu diri kita ya, minas sabirin ya, atau ya, yang lainnya ya. Ya, begitulah kehidupan ya. Nah, itu kesimpulan yang harusnya sudah ada dalam diri kita. Kemudian di dalam menghadapi sebuah tantangan ya, tidak boleh terlepas baina raja wal khauf. Seperti pertanyaan kemarin ketika ada salah seorang yang mengundurkan diri ya, padahal ustazahnya bagaimana sudah memberikan perhatian, sudah memberikan tadhiyah dan seterusnya. Maka jika dibagi dengan pemahaman babur raja, maka pemahamannya adalah insya Allah kondisi tantangan-tantangan ini merupakan sunnatud dakwah. Jadi jangan mengevaluasi diri dulu. Rojak dulu hidupkan. Memang sebuah perjalanan hidup. Cari alasan bahwa dengan makna rojaknya ya, insya Allah ini nggak ada hubungan dengan saya. Kan diri ini karena saya. Seharusnya semuanya aja mengundurkan diri. Ya murid 10, ya 10 aja mengundurkan diri. Nah kalau cuma satu, apalagi dalam dunia pendidikan kaidahnya, seorang guru itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan ini kamu yang berperan. Apabila 50% punya murid 10, 5-5-nya resign semua. Nah kalau baru satu, kita harus ya membesarkan diri ya, dalam arti roja. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Bukti bahwa ini bukan karena peran saya. Saya selalu dalam kudwah bagi murid-murid saya. Kecuali kalau murid-murid itu risih karena gurunya ya izinnya 3 kali, hadirnya sekali. Ini sudah berusaha ya. Sudah datang tepat waktu, sudah ya mempersiapkan apa yang bisa dipersiapkan. Segala ikhtiar agar dirinya bisa seikon mungkin di dalam melayani umat sudah dilakukan, maka sudah seharusnya seseorang tidak menyalahkan dirinya atau tidak menuduh dirinya ataupun tuhmah kepada dirinya, jangan saya begini, jangan saya begitu. Nah ini rojaknya. Termasuk rojaknya adalah ya, apa yang dikatakan adalah innaka tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak punya kemampuan membuat semua orang itu mendapat hidayah. Oh iya. Termasuk rojak ya, bahwa jangankan kita ya, para anbiya saja itu tidak semuanya kemudian muridnya itu ahlan wa sahlan, masya Allah kita diajari ya, punya guru seperti Nabi Hud ini ya, kita punya guru kayak Nabi Musa ini ya. Kita punya guru kayak Nabi Nuh ini ya, masya Allah Nabi Nuh ini lebih dari profesor ini betul ya. Itu kata orang-orang yang soleh begini. Ya. Tapi kata orang pada zaman itu apaan ini Nabi? Ya. Aku ngaku Nabi tapi kok juga kok kayak kita.
butuh makan juga, butuh minum juga. Ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ya, seharusnya harus sakti mandraguna, nggak makan hidup, nggak minum hidup. Gimana sih ini? Aku nabi ya. Karena yakulan ta'am. Karena masuk sini adalah Nabi Isa dan Maryam. Karena yakulan ta'am. Allah mengistilahkan keduanya makan. Ya. Apa sih maksudnya keduanya makan? Ya namanya makan ya. Seperti kondisi yang antum alami. Lapar nggak konsentrasi, kenyang ngantuk. Hanya karena mujahadah aja kita. Ya. Dari malam sampai sekarang ini puasa semua ini. Iya. Kecuali buka air minum aja. Kacang. Ya karena yakulan ta'am. Karena yakulan ta'am ya udah pasti ya Nabi kok butuh toilet. Dan tahu sendiri gimana kondisi manusia kalau sudah di toilet. Ya. Tapi seperti itu. Ya. Mereka berusaha bukan saja menolak Nabi, berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa bi kufrihim wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam. Dijaga oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ini semua harus menjadi babur roja di dalam melayani umat. Baru ada diseimbangkan dengan khaufnya. Oh ada orang nggak betah dengan saya. Ya. Mungkin saya kurang istighfar. Mungkin saya kurang membangun rasa cinta kepada Allah. Ya. Karena siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan jadikan manusia itu mencintai diri. Ya. Tapi jangan titik di sini. Ya, kalau titik di sini kita akan mengalami sebuah kontradiktif. Berarti kalau Nabi Nuh tidak disukai oleh kaum, Nabi Nuh nggak cinta Allah, ya kan juga kan. Cuma ini sebuah khauf aja, ya, sebuah introspeksi saja. Oh jangan-jangan saya kurang mendoakan murid saya ini. Oh mungkin saya jauh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tidaklah kami bersama Rasulullah kecuali kamilah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya. Mungkin menurut saya itu merasa ya, dirinya belum terlalu dicintai oleh gurunya. Oh, yang penting jangan ditinggalkan. Ya. Nah ini pemahaman yang lain dalam memahami aqabat seperti itu. Kemudian raja wal khauf ini dalam dunia pengajaran aslinya tidak lepas daripada ma'ani dakwah. Ya. Karena akhir zaman ini ya, ada sebuah kondisi ya, beda tipis. Ya. Seseorang itu sebenarnya saat menjadi guru, saat melakukan pelayanan umat terhadap dakwah, ya. Hanya Allah yang tahu. Sebetulnya itu lebih perlu imbangnya atau perlu menyebarkan hidayah itu kepada manusia. Itu beda tipis. Sebetulnya kalau dia membangun lembaga yang diperlukan kekerenannya atau khidmah Islamiatnya.
keren ya. Berapa murid? Ada 100. Oh, ini terus merasa ya Allah diri saya nggak ada apa-apa ini berarti. Hanya Allah yang tahu itu. Maka perlu ya, kita mewaspadai ini bahwa ya, dunia pendidikan apapun bentuknya, apakah itu informal, ya, nomornya adalah pelayanan terhadap dakwah, ya, agar manusia betul-betul mengenal dakwah ini dengan baik. Sehingga kalau dia dipercaya oleh masyarakat sehingga semuanya datang kepada dia, tetap koridor la haula wala quwwata yang hebat. Ya. Allah berikan rezeki kepada saya. Ya. Koridor wa ma taufiqi illa billah. Ya. Kalau dalam koridor mungkin masyarakat kurang mempercayai dirinya, padahal dia sudah berusaha menunjukkan keikhlasan, tadhiyah untuk melayani, tapi umatnya tidak merespon kesungguhan-kesungguhannya, ya, maka dia terus dalam koridor pemataufiqi illa billah. Aku sudah berusaha, tapi belum merespon apa yang itu. Ya, lagi-lagi sedihnya itu apa motivasinya? Apakah motivasinya ya saya jadi orang nggak keren, saya jadi orang gagal. Gimana saya gagal? Kamu sudah punya niat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala. Gagal itu kalau memang tujuannya bukan nasrul hidayah, tapi tujuannya memang materi. Wah, kalau murid sekian berarti pendapatan sekian. Ya. Lebih baik, padahal saya ini sudah berinvestasi ini. Ya. Pelatihan-pelatihan dari sekian, hitungan-hitungan bisnis seperti dalam kerugian. Sehingga Allah, kamu ini mau berdakwah atau mau berbisnis? Ya. Kamu ini mau berdakwah atau bersiasat? Ya. Dalam siasat juga sering kita ini masyarakat ini kurang apa? Ya. Tiap bulan kasih santunan, Idul Fitri santunan, Idul Adha perdagingan. Giliran diajak milih, ya kan ibu-ibu ini orang-orang mukhlisat semua. Ya. Atau saya nggak milih juga ibu tetap ikhlas kan? Ya. Maaf ya, saya nggak akan milih kalian. Itu kalau kita gerundel karena ini, di situ dipertanyakan akhirnya berdakwah atau bersiasa. Memang kalau tujuan siasa itu merugikan. Tapi kalau berdakwah, dakwah itu berlaku istilah. Boleh jadi kelompok A yang kamu inginkan, tapi menolak. Tidak mustahil Allah gantikan kelompok B yang siap. Jika Rasulullah mendakwai penduduk kota Makkah, ya, langsung dirinya udah nggak perlu sampai setahun, yang dikirim cuma apa Mus'ab, apa As'ad bin Zurarah, sebagian besar masuk Islam. Apakah Mus'ab ini merupakan konversi sabaran Rasulullah di Makkah, ya, ya